salah satu cabang Wahabi yang didirikan oleh mazhab Al-Albani, Syekh Albani, ini tarawih 11. Ini di luar mazhab 4 ini, ya mazhab baru. Berapa rakaat? Berselisih para ulama. Sebagian ulama mengatakan 11 rakaat, tidak lebih. Dasarnya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi tidak habis-habisnya Kiai Idrus Ramli ini mengfitnah yaitu Salafi yang dituduh sebagai Wahabi, bahwasanya yang mendirikan sholat tarawih 11 rakaat ini biasanya adalah golongan-golongan Wahabi, kata Kiai Idrus Ramli. Nah teman-teman, jadi seperti apa videonya? Coba mari kita simak, yaitu fitnahan dari Idrus Ramli ini. Jadi begini, umat Islam di Indonesia dari dulu itu mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau ada orang beramal, apalagi menyebarkan di luar mazhab Syafi'i, itu biasanya Salafi Wahabi. Kalau keluar dari mazhab, ya memang kadang dari Hambali, kadang dari Dawud Al-Zahiri, kadang mazhab sendiri. Karena Salafi Wahabi ini pecah menjadi banyak golongan. Ada yang gak ikut mazhab saudara, bikin mazhab baru. Apa bulan Ramadan? Sejak masanya sahabat, masa Sayyidina Umar, kemudian masa mazhab-mazhab Ahlus Sunnah ini berkembang. Yang namanya sholat taraweh di bulan Ramadan itu 23. Yang 20 tarawehnya, yang 3 itu witirnya. Ini sejak era 70-an, salah satu cabang Wahabi yang didirikan oleh mazhab Al-Albani, Syekh Albani, ini taraweh 11. Ini di luar mazhab 4 ini, ya mazhab baru. 11. Dan ini sekarang banyak menyebar di Malaysia, di Indonesia. Tarawehnya ikut-ikutan 11. Entah di Al-Falah ini berapa tarawehnya? 11. Itu di luar mazhab 4 itu, mazhabnya Wahabi. Dan gak semua Wahabi, Wahabi yang Al-Albani ini. Jadi memang banyak keluar di mana-mana begitu. Kasihan ya teman-teman Idrus Ramli ini. Ceramah di masjid yang diundang, masjid yang diundang ini melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat. Apakah masjid tersebut itu masjid Wahabi? Ayo. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kalau ada video-video pendek di media sosial, ya dilihatlah. Kalau keterangannya itu tidak sama dengan keterangan dari guru-guru kita dulu mazhab Syafi'i, hati-hati, jangan-jangan itu Wahabi. Dan segera laporkan pada ustadz-ustadz yang ada di sekitar. Mengapa dilaporkan? Agar ustadz-ustadz itu bikin video pendek juga, bantahan pada video itu. Saya ini ceramah begini, ini kan nanti masuk Facebook, masuk YouTube. Biasanya ada ustadz-ustadz Wahabi yang memotong-motong lalu ditanggapi. Yang satu itu orang Kampar yang sering menanggapi saya. Diajak ketemuan nggak mau itu. Satunya lagi Wahabi dari Bogor. Satunya lagi itu aja yang sering menanggapi. Ini ngawasi saya terus itu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi ya gak apa-apa, ya biasanya yang ditanggapi yang gak penting itu biasanya. Kalau yang penting-penting karena mereka memang gak bisa nanggapi, diam mereka. Ya mudah-mudahan akhirnya dapat hidayah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tuduhan dan fitnah dari Kiai Idrus Ramli, bahwasanya ya Salafi ini memiliki mazhab baru yaitu mazhab Wahabi. Padahal itu hanya fitnah dari Idrus Ramli itu sendiri. Lawang masjid yang didatangi ceramah saja yaitu melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat ya teman-teman. Apakah masjid itu masjid Wahabi? Ya enggak loh ya. Muhammadiyah juga melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat. Apakah Muhammadiyah juga Wahabi? Semua ini dikatakan Wahabi, Wahabi dan Wahabi. Jadi gini ya teman-teman, Idrus Ramli ini sudah ya dulu itu pernah berdebat dengan Ustadz Dr. Firanda dan Ustadz Dr. Zainal Abidin. Jadi Idrus Ramli ini mengakui bahwasanya tahlilan itu adalah tradisi. Nah, sudah mulai terbojok. Nah, maka dari itu Idrus Ramli ini dendam teman-teman terhadap dakwah Salafi ini. Karena dalil-dalil yang ditunjukkan kepada Ustadz Salafi yaitu Ustadz Dr. Firanda Andini JMA itu ya, itu semua dibantah. Nah, maka dari itu Idrus Ramli ini sampai saat ini masih dendam dengan dakwah Salafi ini. Dan selalu yaitu ya memfitnah bahwasanya Wahabi ini sesat, Wahabi ini setan, Wahabi ini iblis dan seperti itu. Nah, kita nggak heran teman-teman ya, orang yang semacam ini dia akan terus bermunculan. Nah, teman-teman, jadi seperti apa yaitu video tentang terkait tanggapan dari Ustadz Abu Yahya Badrus Salam yaitu Idrus Ramli ini. Benarkah sholat tarawih 11 rakaat ini adalah aliran Wahabi? Nah, oke teman-teman, jadi seperti apa videonya? Coba mari kita simak videonya. Telat masuk bahas sholat tarawih nih. Oke. Jadi disunahkan sholat tarawih itu dilakukan secara berjamaah. Kenapa?
Karena itu yang dilakukan oleh para sahabat di semenjak zaman Umar. Zaman tabi'in, tabi'un tabi'in, terus dari zaman ke zaman sampai zaman ini. Tanpa ada pengingkaran dari para ulama sehingga menjadi ijma. Menjadi ijma para ulama. Ya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kepada kita keutamaannya yang sudah kita sebutkan tadi. Siapa yang sholat tarawih berjamaah bersama imam akan ditulis untuknya sholat semalam suntuk. Lihat, Nabi SAW memberikan anjuran supaya kita sholat tarawih bersama imam. Ya. Dan Nabi SAW memulai sholat tarawih itu dari awal malam. Makanya di zaman Umar pun memulai sholat tarawihnya dari awal malam, habis isya ya. Dan kemudian menjadi kebiasaan terus dari zaman ke zaman sholat tarawih itu dimulai dari apa? Setelah sholat isya. Ya, setelah sholat isya yang mereka lakukan itu. Kemudian berapa rakaat sholat tarawih? Nah ini ya teman-teman, berapa rakaat? Berselisih para ulama. Berselisih. Sebagian ulama mengatakan 11 rakaat, tidak lebih. Dasarnya hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW sabda, maka Rasulullah yazidu fi Ramadan wala fi ghairiha ala 11 rakaat. Rasulullah SAW tidak pernah melebihi 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Lihat. Nah teman-teman, kita perhatikan ya penjelasan dari Ustadz Abu Yahya Badrus Salam ini ya. Berbeda dengan Idrus Ramli. Kalau sholat tarawih 11 ini langsung tek gitu, Wahabi. Berbeda ya kalau penjelasan dari orang yang berilmu, orang yang menjelaskan itu tidak ada kebencian. Kalau Idrus Ramli, sholat tarawih 11 rakaat, Wahabi. Lucu ya teman-teman ya. Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah melebihi 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Berarti itu menunjukkan bahwa Nabi SAW sholat tarawihnya hanya 11 rakaat. Dalil yang kedua, dalam riwayat yang sahih dari Umar bin Khattab, ya, bahwa Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab dan Tamim bin Aus Ad-Dari untuk menjadi imam tarawih 11 rakaat, 11 rakaat. Wa kana al-qari' yaqra'u bil mi'ina hatta kunna na'tamidu 'ala al-'asa min tulil qiyam. Dan adalah imam pada waktu itu membaca dalam satu rakaatnya ratusan ayat sampai-sampai kami bertelekan di atas tongkat-tongkat karena saking panjangnya berdiri. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajr. Dan ketika kami selesai sholat tarawih sudah mulai muncul fajar kadzib. Sudah mulai masuk sahur. Masya Allah. Luar biasa ya tarawihnya para sahabat itu. Berarti kita nggak ada apa-apanya Pak. Imannya kita terkadang tarawih 1 juz aja udah kayak udah hebat banget gitu ya. Ternyata di zaman sahabat Masya Allah tarawihnya kayak gitu. Lihat ya, memang ada riwayat yang lain disebutkan bahwasanya di zaman Umar salat tarawih dilakukan 21 rakaat, tapi itu dhaif. Ya. Justru riwayat yang sahih yang ada di zaman Umar itu mereka melakukannya 11 rakaat. Sementara jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa salat tarawih itu tidak dibatasi dengan jumlah. Boleh 11, boleh 21, boleh 30 lebih, boleh 40, boleh sebanyak-banyaknya, silakan. Dasarnya hadis Nabi SAW bersabda, "Salatul laili mathna mathna." Salat malam itu dua-dua. Di situ Nabi hanya mengatakan dua-dua, tidak memberikan batasan berapa. Lalu bagaimana dengan perbuatan Aisyah? Perkataan Aisyah bahwa Rasulullah tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Kata mereka, perbuatan Nabi tidak memberikan batasan, cukupkan diri dengan 11 rakaat, itu lebih sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma jumhur mengatakan kalau kamu mau melakukan 11 rakaat tarawihnya, harusnya sifatnya juga sama dengan sifatnya Rasulullah. Salat tarawih sampai semalam suntuk, ratusan ayat satu itu, mampu nggak? Kata mereka. Kalau 11 rakaat, satu rakaatnya sampai ratusan ayat,
Tapi kalau kita bagi-bagi jadi 21 rakaat itu boleh ringan kata mereka. Yang jelas, akhi, yang jelas wallahu alam, saya lebih memilih pendapat yang mengatakan 11 rakaat cukup. Tapi saya tidak mengatakan yang lebih dari 11 rakaat itu bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada satupun ulama yang menyatakan itu bid'ah. Atau ulama yang mengatakan cukup 11 pun tidak mengatakan bahwa yang lebih dari 11 rakaat itu bid'ah, tidak. Ya pendapat, apalagi itu pendapat jumhur imam yang 4, semua madhab yang 4 menyatakan bahwasanya ya 11 rakaat itu apa lebih dari 11 rakaat itu boleh, nggak masalah. Nah ini ya. Allahu a'lam. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala, bahwasanya penjelasan beliau ini tanpa ada kebencian teman-teman. Jadi sholat tarawih itu boleh lebih dari 11 rakaat. Mau menjalankan 11 rakaat silahkan, mau menjalankan 23 rakaat ya silahkan, mau lebih dari 23 rakaat ya silahkan ya teman-teman. Tapi kenapa Kiai Idrus Ramli ini menjelaskan yaitu dengan kebencian terhadap dakwah salafi ini? Ya memang sejatinya Idrus Ramli ini sudah kalah debat ya. Makanya dendam sampai kapanpun Idrus Ramli ini dendam kepada dakwah salafi ini. Ya kita doakan semoga beliau mendapat hidayah. Ya kalau beliau ini kan mulutnya itu sering yaitu menfitnah ya, Wahabi. Bahkan kemarin itu kalau sholat di belakang imam yang diimami Wahabi itu sholatnya makruh gitu ya. Kan lucu teman-teman ya. Tapi kalau itu sampai ini mau umrah ataupun haji, padahal di sana itu imamnya itu Syekh Sudas itu adalah yang dituduh sebagai Wahabi juga. Terus mau imam sama siapa? Oh ya mungkin ya umrahnya itu ke Tarim. Jadi ya berimam kepada Habib Ba'lawi ya teman-teman, kan itu sampai itu adalah mukibinnya ya. Nah oke itu teman-teman ya, jadi sudah clear ya penjelasan dari Ustadz Abu Yahya Badrussalam tentang terkait masalah salat tarawih. Jadi lebih dari 11 rakaat itu boleh dan jumhur ulama mengatakan tidak bid'ah. Nah oke teman-teman, itu saja yang sampaikan. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.